Yang teman-teman ya, kembali lagi di channel Teknik Audio. Kali ini kita ada pemasangan Android Sunshine Dragon. Ya, ini dia SA5200i Dragon ya, yang series yang terbaru yang sempat kemarin kita bikin shoot video. Dan juga pemasangan speaker belakang yang koaksial yaitu JBL Club 6520 di Honda Jazz tahun 2017. Nah, ini dia. Jadi untuk pemasangan speakernya, untuk speaker belakang ya. Untuk head unitnya kita gunakan Sunshine Dragon yang RAM 4/64. Sebelumnya untuk head unit bapaknya itu sudah ganti dengan Android Orca yang Eco Series ya, yang basicnya. Dan untuk panel frame-nya ini ya, nah ini untuk panel frame-nya. Ini frame-nya, dan ini untuk head unitnya ya, untuk Sunshine Dragon ya. Untuk pemasangan kita gunakan kabel play and play, cuma nanti kita lihat dulu. Kalau memang sudah ada kabel play and play-nya, kita tinggal colok kembali dan kita hanya perlu menggantikan jack dari si Sunshine Dragon-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat bagian interior. Unitnya ini sudah diganti. Tadi saya sudah cek menggunakan Orca Eco yang RAM 2/16 ya. Dia tidak menggunakan panel frame seperti ini. Ya. Nah, nih. Seperti ini. Nanti kita ganti menggunakan panel frame-nya teman-teman ya, jadi biar lebih rapi. Oke, lanjutnya di sini ada kemudi setir juga. Nanti tetap kita konekin kembali seperti semula, dan juga ada kamera mundurnya juga. Oke, cara bongkarnya saya tidak akan perlu menjelaskan lagi gimananya. Yang pasti yang paling utama yang kita bongkar, yang paling pertama itu tutup speedometer ya. Yang ini dulu, yang tengah nih kita buka dulu. Setelah ini kita buka, jangan lupa kisi-kisi AC di atas kita buka. Setelah itu di sini ada baut 2, biasa sih nggak terpasang. Tinggal kita angkat aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini udah terbuka. Nih. Jadi setelah itu kisi-kisi AC-nya harus dibuka. Oke, lanjut ya teman-teman. Speakernya ya, komponennya nih untuk komponen speakernya, mid bass-nya ya, woofernya dan juga tweeternya. Nah, ini dia ya. Sesuai dengan gambar yaitu JBL Club 602C. Oke, untuk suaranya dari karakter dari si JBL ini, untuk bass pintunya dia dapat solid, asalkan si pintunya kita gunakan peredam yang cukup bagus. Untuk bagian tweeternya ini suaranya dia dibilang garing banget enggak, dia soft lah, lembut teman-teman ya. Jadi dapat lah. Jadi kalau teman-teman yang suka lagu-lagu lawas, nah itu treble-nya sama vokalnya dapat teman-teman ya. Halus, nggak cempreng. Oke, lanjut. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai rangkaian untuk speaker split atau speaker two-way yang ada crossovernya seperti ini. Nah, cara masangnya gimana? Cara masangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel play and play Android seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal dipotong dibagi dua seperti ini ya. Dipotong bagi dua. Nah, nih untuk speaker depannya warna putih dengan warna abu ya. Nah, nih. Ya. Ini putih dan ini abu, kita potong jadi dua seperti ini ya. Nah, ini sudah ada potongannya. Nah ya, nah yang potongan dari soketnya yang menuju ke speakernya itu kita masukkan ke bagian WF woofer ya, seperti ini. Jadi teman-teman tambahin kabelnya lagi seperti ini ya. Nah ini seperti ini ya. Nah nih tambahin yang potongan menuju soketnya ini yang aslinya ya, itu dipotong, tambahin kabel speaker, masuknya ke WF seperti ini. Dan sedangkan yang dari soket head unitnya langsung, yang soket utama dari tipnya seperti ini, teman-teman juga kasih kabel dan dimasukkan ke dalam seperti ini ya. Nah, menuju ke sini, masuknya ke input. Nah, sedangkan untuk tweeter, teman-teman tarik kabel baru seperti ini ya. Nah, ini yang saya tarik. Nah, itu masuknya ke tweeter TW seperti ini. Nah, di sini ada tulisan juga. Nah, ini ada tombol ya. Nah, tuh 0 dB dengan plus 3 dB. Apa sih kan bedanya? Nah, kalau 0 dB itu untuk hasil suaranya itu untuk bagian mid tweeternya itu standar ya. Jadi nggak cempreng-cempreng banget. Tapi kalau teman-teman pengen suaranya agak sedikit keluar, teman-teman tinggal diklik ke plus 3 dB. Nah, seperti ini. Kalau saya pribadi mainnya standar aja 0 dB. Oke, nah seperti itulah kurang lebihnya teman-teman ya untuk penjelasan rangkaian pemasangan speaker JBL split atau two-way, 2-way ya. Nah, seperti ini. Jadi ada input tweeter woofer ya. Jadi input dari tip head unit ini masuk ke sini, terus untuk woofernya yang kabel speaker menuju si speaker. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian twitternya teman-teman tarik kabel baru masuk ke bagian twitter seperti ini, langsung disambung ke
tweeternya teman-teman ya. Nah oke, seperti itulah penjelasannya. Di sini gunakan kabel plug and play. Ada subwoofer kolong juga, nih mereknya LM ya. Nanti kita konekin. Nah ini dia. Oke, lanjut. Teman-teman, jadi untuk perakitan kabelnya udah selesai semua. Sekarang kita ngerakit ke bagian head unit ya. Head unit dan tweeternya ya. Tweeternya belum dirakit ini. Oke, ini udah selesai semua. Nanti kita tes cara setting kamera dan cara setting equalizernya dan sebagainya. Oke, ikutin terus. Instalasinya udah selesai dan ini kita kembalikan lagi seperti awal ya teman-teman ya. Nah tadi yang seperti saya bilang, yang pertama kita buka ada bagian speedometer, terus kisi-kisi AC, terus bagian pedal frame nya. Dan ini juga udah selesai. Kita tinggal balikin ke awal ya, tinggal kita tekan. Nah ini udah rapi dan ini kita pasang kembali untuk bagian tutup speedonya. Oke. Dan sudah terpasang kembali. Oke, sekarang kita tes bagian suara dan fitur-fiturnya. Lanjut. Untuk hasil akhirnya ya seperti ini. Jadi untuk tampilan menu utama dari si Android Sansui Dragon ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, dari si Android Sansui Dragon. Terus di sini untuk settingan kamera, teman-teman tinggal masuk ke settingan ya. Car setting. Terus teman-teman pilih factory. Jadi factory ini mencakup keseluruhannya. Passwordnya berapa? Passwordnya 06 kali. Ya, 06 kali. Centang. Di sini mencakup keseluruhannya, yaitu bagian kamera dan juga bagian equalizernya ya. Jadi kalau teman-teman equalizernya mau dikeluarin semuanya, itu bisa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk equalizernya sudah 48 band. Teman-teman tinggal pilih mau yang 14 band atau 32 band atau 48 band ya. Kita pilih yang 48 karena memang udah settingannya, nanti aja. Terus untuk settingan bagian kameranya, teman-teman tinggal cari yang namanya reverse input type ya. Nih yang saya tunjuk, klik. Biasanya kalau teman-teman baru pasang itu dia masih di menu AVM 360 AVM ya di sini ya. Nah, sama dengan Nakamichi Legend yang baru itu teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal masukin ke single reversing. Setelah itu reboot now, kelihatan ya teman-teman. Nah, reboot now, tunggu sampai dia menyala dan hidup kembali. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kemudi setirnya ya. Nah, ini ada kemudi setirnya. Sekarang kita coba konekin ke bagian kemudi setirnya. Kita tetap masuk ke bagian car setting. Kita pilih yang namanya Enter SWC Setting Interface ya. Tinggal teman-teman SWC tipe. Oh, ini nggak usah, ini layering tipe ya. Kita masuk ke ini yang tadi saya bilang. Kita oke kan. Nah, di sini ya. Nah, tinggal kita reset ya. Nah, setelah itu kita tekan lama bagian ininya nih, volume plus, place key on the below the bit volume button, tinggal kita tekan ya. Tuh udah masuk volume plus, terus volume min. Nah udah masuk kembali, terus volume maju next ya, tinggal kita tekan next. Nah terus previous ke belakang, lagu mundur. Setelah itu search RSC ya. Nah ini dia, kita tekan RC. Oke, ini udah selesai ya. Kalau udah selesai kita back, dan kita tes untuk bagian kameranya. Ini dia ya, untuk bagian kameranya udah connect ya, seperti ini. Nah, memang tetap kalau mundur ada delaynya. Lagian kita mundur nggak langsung ngegas mundur teman-teman. Oke, ini kamera udah selesai. Sekarang kita tes untuk bagian suaranya. Seperti apa sih untuk hasil suaranya? Ikutin teman-teman, ini untuk hasil suara dari si Android Sansui Dragon ya. Ini belum disetting. Kita gunakan video saya yang drone karena lagunya banyak yang kena hak cipta ya teman-teman. Kita gunakan lagu yang biasa. Jadi gini, menggunakan pergantian speaker dan tanpa menggunakan amplifier terkecuali menggunakan
subwoofer aktif yang di belakang, yang di ban serep ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini untuk subwoofernya, mereknya LM, dan settingannya belum saya setting untuk bagian equalizernya. Untuk layarnya lumayan bagus ya. Padahal resolusi dari si videonya ini 720, tapi yang 30 frame per second teman-teman ya. Nah. Oke. Nah ini untuk bagian equalizer ya. 1 layer, 2 layer, 3 layer. Ada 3 layer ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar untuk layer pertama itu untuk bagian bass pintu, layer kedua itu untuk bagian mid dan treble dan keseluruhannya. Untuk layer ketiganya itu treble, vokal dan suara juga, dia bisa disetting untuk kejernihannya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba setting untuk bagian equalizernya teman-teman ya. Nah tapi sebelumnya kita cek ke bagian menu dalamnya terlebih dahulu. Di sini dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga. Sama untuk cara ngonekinnya ada di menu Z-Link menggunakan Bluetooth atau kabel ya. Nah, untuk cara-caranya sudah saya praktekkan di video-videonya yang lalu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Sunshine Dragon di Toyota di Honda Jazz tahun 2017 ya. Menggunakan layar 10 in dan pergantian layar dan juga pergantian speaker depan belakang menggunakan JBL Club. Dia depan belakang menggunakan JBL juga ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.